Hasil akhir semifinal Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia versus Timnas Thailand malam hari ini. Tonton video ini sampai akhir, admin akan mengulas pertandingan yang sangat seru dan menegangkan ini. Alhamdulillah, kita baru saja menyaksikan pertandingan yang sangat seru sekali. Stadion Gelora Bung Karno, Senin malam 21 Juli 2025, menjadi saksi bisu tensi panas semifinal Piala AFF U23 2025 antara Timnas Indonesia U23 melawan Thailand U23. Ribuan supporter memadati tribun dengan nuansa merah putih, membakar semangat para pemain muda Garuda Muda yang tampil ngotot sejak peluit pertama dibunyikan. Sejak menit awal, Indonesia U23 yang diasuh Gerald Van den Burg tampil menekan. Duet lini tengah yang diisi Dominikus Dion dan Doni Tri Pamungkas mencoba mengatur ritme permainan dengan umpan-umpan pendek cepat yang beberapa kali membuat lini pertahanan Thailand kelabakan. Sayangnya, kokohnya barisan belakang Gajah Muda Perang serta penampilan gemilang kiper Thailand membuat peluang demi peluang Indonesia tak berbuah gol. Sementara itu, Thailand bukan tanpa perlawanan. Beberapa kali serangan balik cepat, mereka memaksa pertahanan Indonesia yang digalang Kadek Arel bekerja keras. Beberapa penyelamatan krusial dari kiper Indonesia, Muhammad Ardiansyah, membuat skor tetap aman hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tempo permainan semakin meningkat. Para supporter Indonesia tak henti-hentinya menyalakan semangat dengan chant dan sorakan. Masuknya beberapa pemain pengganti membuat serangan Indonesia semakin variatif. Umpan-umpan silang terus dilancarkan, namun rapatnya barisan pertahanan Thailand membuat bola selalu mental sebelum melewati garis gawang. Untuk hasil skor pertandingan ini bisa dilihat dari thumbnail dari video ini. Semoga saja dalam pertandingan berikutnya Indonesia bisa bermain lebih bagus lagi. Permainan Spartan dan determinasi tinggi para pemain muda Indonesia tetap mendapat apresiasi dari para pendukung yang memadati GBK. Menurut kalian, bagaimana guys? Dengan permainan Indonesia malam ini, guys coba tulis pada kolom komentar di bawah ini ya. Salah satu apresiasi bisa saja datang dari pelatih Timnas Vietnam senior, Kim Sang-sik, dan mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang mungkin menyaksikan laga tersebut. Usai laga, bisa saja Kim Sang-sik dan Shin Tae-yong memberikan komentar khusus mengenai kualitas skuad muda Indonesia. Saya cukup terkesan dengan penampilan anak-anak muda Indonesia malam ini. Saya melihat masa depan cerah dari cara mereka bermain. Mereka punya visi bermain modern, kecepatan, dan daya juang tinggi. Jika para pemain ini terus diasah dan diberi jam terbang internasional yang lebih banyak, saya yakin Indonesia akan menjadi salah satu tim yang sangat kuat di Asia Tenggara, bahkan Asia. Begitu mungkin, katanya pujian dari kedua pelatih kawakan asal Korea tersebut bisa saja menjadi suntikan motivasi bagi skuad Garuda Muda untuk terus berkembang. Swing optimisme tetap terjaga bahwa di laga berikutnya mereka akan tampil lebih tajam dan bisa membuktikan diri sebagai calon juara di rumah sendiri. Dengan hasil ini, rivalitas abadi Indonesia-Thailand kembali membuktikan betapa sengitnya duel dua negara raja ASEAN ini, di mana tak hanya gengsi yang dipertaruhkan, tetapi juga kebanggaan di mata publik Asia Tenggara. Semangat dan harapan akan masa depan Timnas Indonesia. U23 tetap menyala terang di dada para pendukungnya. Kisah Yardan Yafi menarik untuk diulas, sebab debutan sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga, agar kamu selalu update dengan berita Timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. 2025. Pemain Persita Tangerang itu mengantarkan Garuda Muda melaju ke babak semifinal. Bagi Yardan, ini merupakan pengalaman berharga dalam kariernya. Mengingat ini adalah penampilan debutnya berseragam tim nasional. Ia mengungkapkan betapa pentingnya peran pelatih Gerald Van den Burg. Bergabung dengan Timnas U23 adalah pengalaman yang luar biasa. Banyak pelajaran berharga yang saya dapatkan, mulai dari pola makan, kedisiplinan hidup, hingga peningkatan level permainan, kata Yardan, dilansir dari laman Kita Garuda, Kamis, 24 Juli 2025. Di posisi saya sebagai winger, pelatih banyak membantu untuk mengasah kemampuan teknis maupun taktis.
Tambah pemain berusia 21 tahun itu, Yardan ingin mempersembahkan trofi untuk timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025. Namun, mimpinya tidak hanya itu saja. Pemain kelahiran Tangerang itu ingin terus mengasah kemampuannya. Dengan begitu, ia bisa mencuri perhatian Kluivert agar mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Target saya bersama timnas tentu ingin membantu Indonesia meraih prestasi, membawa sepak bola kita lebih maju, dan memberikan yang terbaik, ungkap Yardan. Kedepan, saya ingin terus berkembang hingga bisa menjadi pemain terbaik, memperkuat timnas senior, dan insya Allah berkontribusi membawa Indonesia ke ajang-ajang besar seperti Piala Dunia, tandasnya. Adapun timnas Indonesia U23 akan melawan timnas Thailand U23 di babak semifinal Piala AFF U23 2025. Laga krusial itu akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Bek timnas U23 Indonesia, Alvarez Buffon, menegaskan skuad Garuda Muda tak takut menghadapi Thailand. Apalagi tim telah membaca permainan gajah perang. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Thailand dalam laga semifinal ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Ini menjadi pertandingan penting buat skuad Garuda Muda apabila ingin lolos ke babak final ASEAN Cup U23 2025. Namun, pertandingan ini tak akan menjadi laga mudah buat Alvarez Buffon dan kawan-kawan. Pasalnya, Thailand memiliki modal yang bagus selama babak penyisihan dengan meraih 1 kemenangan dan sekali imbang. Walaupun mereka menahan imbang Myanmar dalam laga terakhir, tetapi Thailand tampil mendominasi. Untuk itu, pertandingan melawan Thailand ini akan menjadi ujian yang tak mudah buat skuad Garuda Muda. Walaupun dalam penyisihan Grup A ASEAN Cup U23 2025 ini, timnas U23 Indonesia meraih 2 kali kemenangan dan sekali imbang. Tim asuhan Gerald Vandenburg ini memang memiliki modal bagus, tetapi masih banyak catatan yang harus diperbaiki. Tim asuhan Gerald Vandenburg ini memang memiliki modal bagus, tetapi masih banyak catatan yang harus diperbaiki. Jadi, saya rasa kami siap untuk pertandingan besok. Kami siap untuk berjuang dan memberikan yang terbaik, ucapnya. Pemain Borneo FC ini cukup percaya diri untuk menghadapi Thailand. Pemain berusia 19 tahun tersebut memastikan ia dan rekan-rekannya tak takut untuk mengalahkan Thailand. Ia cukup percaya diri bersama rekan-rekannya untuk bisa mengalahkan gajah perang tersebut. Pasalnya, tim Merah Putih sudah mempelajari permainan Thailand. Untuk itu, ia memastikan tim akan menampilkan yang terbaik agar bisa lolos ke final ASEAN Cup U23 2025. Dari sudut pandang pemain, kita sudah membahas Thailand. Kita sudah membahas bagaimana Thailand bermain. Dan dari sudut pandang pemain, kita siap menghadapi mereka dan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang diajarkan dalam latihan, kata Alvarez Buffon. Dan kemudian kita akan memberikan 100% untuk itu, jelasnya. Alveandra Dewangga mengirim pesan penting untuk 2 perwakilan Persib Bandung di Timnas Indonesia U23 yang sedang berlaga di Piala AFF U23 2025. Ia mengungkit pengalaman pahit di ajang serupa pada 2023. 2 pemain mewakili Persib yakni Roby Darwis dan Kakang Rudianto. Keduanya tinggal 2 langkah lagi menuju gelar juara karena saat ini Timnas Indonesia U23 sudah melaju hingga semifinal Piala AFF U23 2025. Dewangga berharap Kakang maupun Roby tidak mengulang hasil yang dialami Timnas Indonesia pada Piala AFF U23 2023. Saat itu, Garuda Muda harus kalah dari Timnas Vietnam U23 via adu penalti di babak final. Untuk Kakang dan Roby, semoga di AFF jangan terulang kembali seperti kita pernah AFF di Thailand, kita kalah adu penalti di final, kata Dewangga. Dikutip Kamis, 24 Juli 2025. Kita sudah capek-capek sampai final pun, masa nggak meraih juara 1 juga? Imbuh ex-Persis Semarang itu. Tidak hanya di Piala AFF U23 2025,
Dewangga juga berharap Timnas U23 Indonesia bisa meraih prestasi di SEA Games 2025 Thailand. Apalagi Merah Putih memasuki laga sebagai juara bertahan di cabang olahraga sepak bola. Yang pasti harus pertahankan gelar, juara saja, itu. Suasana di kawasan Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, mendadak berubah menjadi lautan manusia berbalut merah putih jelang laga panas semifinal Piala AFF U25 antara Timnas Indonesia U25 melawan rival bebuyutan Asia Tenggara, Timnas Thailand U25. Ribuan supporter Garuda tumpah ruah memenuhi setiap sudut stadion kebanggaan bangsa itu. Sejak pagi, kemungkinan para pendukung setia Timnas Indonesia sudah memadati area GBK dengan atribut kebanggaan mereka, mulai dari bendera raksasa, spanduk dukungan, hingga nyanyian-nyanyian membakar semangat para pemain muda Garuda. Mungkin juga suasana akan semakin memanas kalau saja rombongan supporter Thailand tiba. Bisa saja kedatangan mereka justru disambut dengan semangat sportivitas tinggi. Dua kubu pendukung saling bertemu, menebar can dukungan, namun tetap menjaga persaudaraan di tengah tensi panas laga penentuan ini. Karena selama ini, hubungan antara Thailand dan Indonesia sangat baik tanpa menjadi